Pak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan namanya siapa, Pak? Suminto. Kepala dusun Ngadasan. Ya Pak, dari Tribawono Channel mau mengadakan kegiatan syuting untuk mengungkap yang ada di wisata di Bumi Perkemahan ini Pak. Kalau boleh tahu sedikit profil mengenai dusun Ngadasan ini Pak. Apakah ada hal-hal yang menarik di Ngadasan ini? Ya, ada menariknya itu ya seperti di Ngadasan ini sendangnya itu sangat menarik, sangat bagus. Terus buat perkemahan ya Pak? Buat perkemahan. Buat perkemahan, buat tempat apa ya bisa. Tapi itu Pak sering buat anak-anak kemah Pak? Sering anak kemah dari Lamongan, dari Babat, sering situ semua. Mungkin tertarik pada tempatnya indah, sejuk tempatnya itu. Jadi, ini sering anak pada suka lah semua. Kalau kegiatan KKN sering ya Pak ya? Oh sering. KKN itu pasti 1 tahun sekali pasti kesini. Lihat-lihat sendang itu 1 tahun pasti ke situ. Mungkin tertarik dengan pemandangannya, tempatnya. Terus di situ itu banyak pohon-pohon yang besar. Barangkali diceritakan itu Pak sedikit mengenai sendang itu Pak untuk sejarahnya. Mungkin setahun nih panjenengan itu. Kalau setahu saya sendang itu ya di situ itu maksudnya itu di situ itu tempatnya itu agak seram gitu. Seram, cuma kalau pamit ya nggak apa-apa lah. Pamit dulu, nanti mau ke situ tanggal berapa. Pamit dulu, tapi biar tidak terjadi sesuatu lah di situ. Katanya kalau di kegiatan Bumi Perkemahan itu sering kesurupan. Iya, sering. Cuma kan nggak setiap ada kegiatan terus kesurupan, nggak. Gitu. Itu karena itu ya Pak, mestinya karena orangnya sendiri. Iya, orang sini mungkin salah. Ya. Mungkin kurang sopan lah ya. Sopan lah di situ, ya. Kurang sopan. Tapi itu Pak, apa sendang di situ itu dulunya buat apa? Kalau jenengan tahu, setahu jenengan mau. Sendang itu dulunya itu buat tempat mandi orang sini. Tempat mandi orang sini mandinya ke sendang semua, nggak terus di rumah kan sekarang aja di rumah. Dulu ya mandinya ke sana. Warga sini mandinya ke sana, nggak terus ambil air. Terus sekarang kan air bersih, terus ada tampungan, ada terus baru ke rumah-rumah. Dulu enggak, dulu tuh setiap warga itu mandinya ke sana. Jadi, itu Pak. Terus untuk desa sendiri gimana untuk dari pihak dusun atau desa mengenai di Padasan itu? Adakah kegiatan
sendiri untuk dusun. Iya, untuk warga sini tiap 1 tahun pasti 2 kali ke situ itu sedekah lah. Sedekah bumi, sedekah sedekah panen, seperti panen barang musim. Tapi sudah masuk wisata desa ya itu ya? Sudah masuk wisata desa. Namanya apa, Pak? Kalau bisa. Namanya sendangnya itu ya sendang ngadasan gitu. Ngadasan aja ya, Pak ya. Oh ya. Sendang ngadasan. Ya. Bisa. Pak, boleh diceritakan sedikit apa secara metafisika mungkin jenengan tahu ada barangkali ada masyarakat atau orang-orang menemukan benda pusaka atau apa? Iya, dulu itu di situ ada batu besar. Ya. Cuma sekarang itu sudah diambil itu. Sudah diambil dibawa ke Lamongan. Dibawa ke Lamongan. Cagar budaya. Iya. Dibawa ya seseorang lah. Dibawa ke Lamongan itu batu besar itu katanya banyak anunya itu ya. Amit Mas nggih. Banyak makhluk ya, makhluk kasat mata. Katanya gitu terus dibawa ke Lamongan. Terus kok tapi akhir-akhir ini warga Ngadasan kayaknya itu ingin mengambil kembali gitu batu itu. Katanya ada efeknya gitu. Batu itu harus dikembalikan ke situ lagi. Tapi nggak tahu kira-kira orangnya itu siapa, atau dari pihak Pemda atau yang mengambil itu, Pak? Ya setahu saya yang ambil itu Pak Kiai yang punya pondok pesantren apa ya namanya? Ya pokoknya yang punya pondok pesantren di Lamongan itu yang ambil. Katanya itu buat ini banyak yang terus diambil. Cuma warga sini kan nggak tahu. Terus efeknya kalau diambil itu di warga Ngadasan ini kan sering terjadi yang sesuatu yang nggak di luar nalar. Selain batu nggak ada, Pak? Nggak ada, cuma jenis keris apa pusaka? Nggak ada. Cuma di situ ada pohon-pohon besar. Mungkin disitulah tempatnya sekarang. Nanti Pak, kita kan mau kegiatan di sana, mohon izin barangkali kita mau kan di daerah metafisika kan ada penarikan gitu. Kita mohon izin untuk barangkali diizinin dari pihak desa sama perangkat sini untuk menampilkan hasilnya itu, Pak. Silakan. Nanti dikembalikan. Yang penting dijaga. Ya, sampai ada Ya, makasih Pak untuk informasinya. Kita Tribawono melakukan penelusuran jejak misteri dan sejarah dari cerita tersebut dan juga dari fakta tersebut. Sekitar tahun 2010 memang ada kejadian seperti itu yang pernah ada KKN dan kegiatan perkemahan yang telah dilakukan oleh universitas tertentu. Dari penglihatan saya memang di sana ada suatu pemukiman, tapi pemukiman itu pemukiman yang tak kasat mata. Jadi istilahnya pemukiman gaib. Di sana memang banyak sekali penduduknya dengan berbagai macam latar. Di sana ada juga ada orang tua, ada anak-anak, ada orang dewasa. Ya seperti pemukiman kita. Dan juga setiap ada momen-momen tertentu, saya lihat itu ada suatu acara yang mana mereka juga sering mengadakan pertunjukan secara gaib, yaitu saya lihat ada beberapa penari-penari, dan penari-penari itu dengan berpakaian lengkap. Mereka berpakaian dan berselendang dengan
berjenis kelamin seperti perempuan. Namun dari penglihatan saya memang nggak begitu jelas, karena di situ juga ada beberapa alat musik, ada beberapa bunyi. Jadi ketika mungkin ada mahasiswa atau ada orang yang masuk ke daerah tersebut, mereka dengan berperilaku, berkata yang tidak sopan dan niat yang kurang bagus, maka mereka akan merasa terganggu. Dari penelusuran yang lebih dalam, saya melihat di sana memang ada perkampungan. Nah, di sana memang ada sosok penguasa istilahnya. Kalau orang desa bisa mengatakan adalah danyang. Di sana saya lihat ada dua penguasa, kaki danyang, nini danyang, yaitu danyang dengan berpenampilan laki-laki dan perempuan. Yang untuk laki-lakinya itu berpakaian serba Jawa dan memakai belangkon dan duduk di atas batu. Nah, batu itu masih ada sampai sekarang karena batu itu merupakan sumber dari keluarnya air. Jadi tidak mungkin ada orang yang bisa mengambil batu yang diduki-duki oleh danyang tersebut. Yang kedua adalah danyang perempuan. Danyang perempuan itu begitu cantik, yang masih muda juga, itu juga menguasai daerah situ. Cuman sepertinya mereka berdua memiliki energi atau kekuatan yang baik dan positif. Namun juga ada yang negatif. Yang negatif itu yang memang sering merasuki beberapa orang, meskipun itu berniatan jahat atau niatan kurang bagus, perilakunya jelek. Nah, yang merasuki itu adalah di luar dari makhluk astral asli setempat situ. Ya bisa dikatakan dulu itu yang merasuki berpenampilan setengah manusia, setengah ular. Ya, enggak tahu juga memang kalau bisa dikatakan sejenis apa yang sekarang orang bilang itu Badarauhi lah. Nah, setengah manusia, setengah ular, karena sejenis makhluk astral yang seperti itu banyak sekali, bukan saja hanya di Jawa, di luar Jawa, misalkan di Bali, Banyuwangi, atau dimanapun banyak sekali. Cuman makhluk itu sepertinya sudah tidak diinginkan oleh makhluk astral atau pedanyangan yang asli dari tempat tersebut. Jadi memang kita punya keyakinan adat istiadat, tapi kita harus berpegang teguh kalau segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan, dan juga kita harus yakin atas kekuatan dari Tuhan juga. Tribawono Channel menelusuri jejak-jejak mistis dan juga jejak-jejak sejarah. Kita mencari kebenaran yang mendekati, karena kita selalu berpesan bahwa kebenaran itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Asalkan kita selalu percaya atas kekuatannya, maka kita akan selalu dalam lindungan Tuhan. Dan saksikan penelusuran kita tetap di Tribawono Channel. Terima kasih. Selamat malam pemirsa. Saat ini saya berada di Dusun Ngadasan, Desa Pataan, Kecamatan Sambeng. Saya berada di bumi perkemahan Desa Pataan. Di belakang saya ada namanya Sendang Rapya. Apakah Sendang Rapya ini mengandung sesuatu? Ikuti terus di Tribawono Channel. Pemirsa, saat ini saya bersama salah satu warga di Dusun Ngadasan. Nah, selamat malam Pak. Selamat malam. Namanya siapa? Pak Suwito. Mohon maaf Pak, tahu Bapak tempat ini sebagai apa? Ya, menurut kepercayaan orang Ngadasan sini ya, Sendang ini
untuk pemujaan, tapi ya untuk ritual kalau ada orang mau hajatan itu biasanya sering membawa sesajen di sini untuk meminta keselamatan, yang tujuannya itu ya keselamatan kalau waktu mau hajatan gitu aja. Dan karena kan mintanya sumber air di sendang ini gitu. Bukan untuk hal-hal lain, masih sajen itu ya untuk selamat gitu aja. Kira-kira di sini ada berapa sendang, Pak? 2 sendang, yang satu sendang kerapiak ini, dan yang kedua sendang dalam itu sendang utama untuk sumber air minum warga Ngadasan. Selain itu pernah nggak di sini tuh kejadian seperti orang kesurupan atau kejadian aneh setelah dari sini? Nah, mungkin kalau kesurupan itu sering waktu ada perkemahan kan, anak-anak itu kan kemungkinan ya nggak tahu kan, bukan orang sini, itu kan sudah diperingatkan, mungkin ya dari sesepuh sini diperingatkan, tapi namanya anak ya itu aja ya nggak tahu ya, itu sering kesurupan di sini. Terima kasih, Pak ya. Ya, Pak. Pemirsa, demikian sedikit informasi dari warga Dusun Ngadasan. Selanjutnya kita akan coba penelusuran melalui mata batin. Tetap di Tribawono Channel. Oke pemirsa, saat ini kita akan melakukan penelusuran dan mencoba informasi melalui mata batin. Kita panggil spiritual muda kita, Mas Han. Monggo Mas Han. Selamat malam Mas Han. Mas kami coba untuk menelusuri, coba di belakang kita ada 2 sendang. Saya bertanya, kenapa kita kok kesini? Menurut sejarah dan menurut mata batin Mas Han sendiri kayak gimana? Ya, terima kasih. Pertama, kenapa kita memilih lokasi di sini? Kalau dari rentetannya ini merupakan sama Pegunungan Kendeng, yang merupakan pegunungan kapur yang sudah tidak aktif di daerah Lamongan. Nah, ini masih kemungkinan ada keterkaitan di Desa Pataan, itu Candi Pataan yang masa itu masa Erlangga pada abad ke-11. Nah, untuk di sini ternyata memang ada sendang. Memang kita telusuri di sini ada 2 sendang yang memang sendangnya masih sangat aktif. Nah, di sini kita juga baru dapat informasi dari beberapa warga kalau ada sendang, dan juga sangat mistis dan perlu dikembangkan untuk lebih lanjut dari pemerintah. Nah, untuk malam ini kenapa kok kita fokus di sendang ini, Mas? Kemarin kan kita berada di Buluk, di Nguwok itu ya, terus sekarang kita kembali lagi ke Pataan tuh. Ke Pataan. Karena gini Mas, untuk masih satu deretan pada abad ke-11, ini kurang lebih tahun 1400 Masehi, masa Erlangga. Itu memang Erlangga kan dia ada pengasingan atau untuk membuat suatu kekuatan, yang mana beliau Erlangga itu didampingi oleh Empu Barada untuk memimpin atau merebut kekuasaannya lagi. Dan di situ ada suatu kejadian. Itu kejadiannya itu pada masa Erlangga menumpas yang namanya, nah ini namanya kalau sering kita dengar adalah calon arang atau Dewi Ratu Rangga. Dewi Ratu Rangga itu merupakan pemuja dari Dewi Durga. Jadi digunakan atau melencengnya itu ilmu hitam, yang mana dia menebar keburukan di masyarakat. Nah, salah satunya muridnya adalah Ratanari. Nah, Ratanari ini kakak ditumpas. Nah, di ini kita menangkap beberapa gambaran atau beberapa
alur cerita keberadaannya, apakah keberadaannya ini di sini atau bagaimana, makanya kita ke sini. Menurut mata batin Mas sendiri, kira-kira di sini tuh banyak nggak makhluk gaib yang seperti orang-orang ceritakan? Nah, untuk makhluk astral atau makhluk gaib, pastinya di suatu tempat semuanya pasti ada. Apalagi di daerah sini, daerah hutan yang mana jauh dari pemukiman, di bawah kan pemukiman, kita akan naik ke atas, jadi ada hutannya, ada juga sendangnya. Untuk beberapa makhluk astral banyak. Di sini juga ada beberapa penguasanya, yang mana ada dua. Ya. Bisa dikatakan kalau orang desa ya, itu mengatakan banyak, tapi banyak ini banyak. Ada ini ada perempuan dan ada sosok laki-laki. Memang mereka sangat diam, tak mengganggu. Nah, di sini juga ada sebuah pemukiman yang tidak nampak, kasat mata. Jadi tergantung kita, ketika kita kesini nanti dengan tujuan yang bagus, kemungkinan tidak akan terjadi apa-apa dengan kita. Tapi kalau memang tingkah laku, ucapan kita dan niat kita buruk, maka semua akan kembali ke kita. Kira-kira ada sosok apa lagi? Untuk selain dua penguasa tersebut yang berupa berbentuk seperti manusia, yang laki-laki memang pakai jangkar dengan baju lucu, dengan biru di atas batu, namanya batu polosok zaman dahulu. Nah, batu untuk yang dibesarkan, duduk di situ secara gaib. Yang kedua penguasa perempuan cantik dengan berselendang. Untuk yang penduduknya banyak sekali. Ketika kita naik tadi sudah disambut beberapa warganya. Terus ada juga ini dulu ya, itu ada sosok, ini sosok kita ini yang kita cari. Itu hampir seperti dulu Ratnanareh, itu murid dari Talang Arang. Itu memang selain ilmu hitam, dia ternyata bersekutu dengan makhluk astral. Jadi dia sampai bersekutunya menjadi itu salah jalan. Juga banyak pengikutnya berupa manusia setengah ular. Kenapa ular? Itu memang ada kaitannya dengan penguasa dua lautan. Karena kita Pulau Jawa di atas dua laut, laut kidul sama laut ular, laut selatan dan laut utara. Untuk sejenis makhluk kayak gitu, apakah berbentuk seperti yang lagi viral ini, yaitu Badarawi? Lagi viral Badarawi. Iya, Badarawi itu. Badarawi itu sebenarnya adalah suatu julukan yang digunakan makhluk astral menguasai dunianya, yang mana dia sebagai apa ya, bagi tadi, karena Ratnanareh ini tadi selalu ilmu hitam dan mencelakai orang, dan dia juga bersekutu dengan minta kekuatan dari bisa dikatakan laut kidul dan laut utara. Dia makanya berubah menjadi setengah manusia dan setengah ular. Nah, itu orang-orang dulu itu menyebutnya Badarawi. Dan perlu ditekankan, Badarawi ini adalah sebutan. Jadi tidak hanya di satu tempat saja, tapi ada di banyak tempat di Pulau Jawa dan di Pulau Bali. Nah, seperti itu. Makanya yang lagi viral itu kenapa ada di Banyuwangi, karena itu tadi asal mulanya adalah gurunya adalah Talang Arang atau Ratu Dewi Rangda. Itu mempunyai yang berasal memang dari Bali. Dia menyebarkan sampai ke Banyuwangi, sampai ke Pulau Jawa. Nah, makanya perlu dipahami seperti itu. Untuk itu Mas, kira-kira tempat ini ada pusaka khusus enggak yang bisa Anda lihat? Untuk beberapa pusaka memang ada, banyak sekali. Dan juga memang ada beberapa pusaka atau benda-benda bertuah yang memang sangat berpengaruh pada lingkungan daerah ini. Jika toh diambil, maka kemungkinan besar sumber-sumber mata air bisa
tidak keluar, itu secara metafisika. Tetapi kemungkinan untuk mengambilnya sangat sulit menurut saya, karena itu sudah pakem dari alamnya kalau ngambilnya. Dan tapi juga ada benda-benda yang memang memiliki energi yang sedang, ada yang juga yang ringan. Nah, yang dulu memang ada energi negatif yang tadi saya katakan, itu pada rawi setengah manusia perempuan itu dan setengah ular itu dulu pernah singgah di sini sebenarnya. Cuma saya lihat tadi ternyata sudah tidak ada yang memang energinya yang negatif itu sudah tidak ada. Kemungkinan iya, kemungkinan berilah dan juga di sini kan ada penguasanya dan selalu diam. Mungkin ada suatu kejadian dulu sehingga sejenis setengah manusia setengah ular ini dia suruh untuk pergi dari meninggalkan dari lokasi ini. Tapi ada beberapa pusatanya yang ditinggal di sini, sehingga nanti mungkin kita mencoba untuk manifestasi, kita wujudkan apakah kita bisa apa enggak ya. Pemirsa, demikian tadi sedikit informasi dari Mas Han. Tetap berada di channel Tribawono Channel, ikuti sesi selanjutnya. Pemirsa, demikian penelusuran kami di Sendang di desa Bataan. Mas Han, demikian tadi penelusuran kita ya. Oh ya, Mas Han, mohon maaf, kok tampak di belakang ini kayaknya ada hawa-hawa nggak enak gitu ya. Kenapa ya? Ya memang di sini memang ada beberapa energi yang negatif dan positif, dan demikian tadi sedikit informasi yang dapat kita gali. Mas Han, itu apa ya kira-kira ya? Kok ada warna biru gitu apa? Mungkin nanti bisa kita lihat. Ya. Kok saya juga bisa melihat gitu loh. Memang kadang ada yang ingin menampakkan gitu, menampakkan sendiri memang banyak sekali, memang ada beberapa yang ingin menampakkan dan memang ada yang tidak terlihat. Nah, informasi tersebut yang dapat kita peroleh cuman sekilas seperti itu. Coba kita mengarah ke sana. Boleh? Oke, ya. Kita lihat kamera. Nampak kayak biru itu apa misalnya? Kita juga kurang tahu karena kita tadi ketika menutup acara ternyata ada sebuah penampakan, nggak tahu itu sebuah mustika atau apa yang kita mungkin cahayanya rada diredupkan ya. Kelihatan ya, itu kelihatan ya. Bisa terlihat mungkin Kira-kira ada sosok penampakan dari kekuatan dari gaib sekitar ya. Kita lihat nih. Tapi ini karena bisa ditayangkan, tapi maupun 5 gelombang itu. Apa ini Mas Han? Saya juga kurang tahu, ini mungkin suatu bentuk energi dari sini. Cuman bentuk benda ini juga baru kita lihat, kita juga kan enggak melakukan minta dia menyala ya. Padahal kita nggak ada apa penarikan ya. Penarikan gitu. Pemirsa, sebelum kita menutupi ternyata kita penutupan acara ini ternyata kita dapat pusaka ini. Mungkin ini pemberian dari alam ya. Ya mungkin memang menampakkan, tapi kita akan kembalikan lagi. Oh, kita akan kembalikan lagi. Mungkin ada kata-kata mungkin sedikit lagi. Ya, yang perlu kita pahami dan kita yakini, segala kekuatan, segala kejadian itu tanpa seizin Tuhan tidak akan terjadi. Jadi la haula wala quwata illa billah. Jadi segala kekuatan, segala kejadian apapun, maka kita harus berlindung kepada Tuhan. Nah, dan kita juga tidak meremehkan dari hal-hal yang gaib seperti itu. Yang penting kita berlaku sopan, jaga etika, jaga berlaku, jaga omongan, niat kita juga baik, maka insya Allah kita akan selalu dilindungi sama Tuhan. Seperti itu.
Pemirsa, demikian tadi penelusuran kami di Desa Pataan, tepatnya di Sendang Ngadasan, Kecamatan Sambeng. Ikuti terus penelusuran kami di season selanjutnya. Tetap di Tribawono Channel.